Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, boxing dulu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, boxing dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ramani aku. Satu orang ya. Silakan dinaikkan. Baik, silakan dinaikkan bukunya untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui kisah teladan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Keteladanan Rasulullah SAW. Jadi mengenai keteladanan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad memperoleh gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Mengerti? Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Jadi setelah mendengar keteladanan dari Nabi Muhammad, selanjutnya kita lanjut pada keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta bermusyawarah. Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah, sangat membela kebenaran, sangat pemberani. Jadi itu mengenai keteladanan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini, ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang keanekaragaman hayati. Nah, oke. Hari ini kita belajar tentang peta. Ada yang tahu apa itu peta? Atau pernah dengar kata peta? Pernah. Kita jelaskan sedikit. Jadi materi kita hari ini mengenai peta lingkungan setempat. Mengenai peta, ada yang pernah dengar kata peta? Pernah, Bu. Pernah dengar? Tahu artinya apa? Tidak. Oke, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta digunakan untuk memberi gambaran suatu wilayah atau daerah. Dengan melihat peta, kita dapat mengetahui luas daerah, ketinggian daerah, batas wilayah, kenampakan alam yang terdapat di daerah tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya itu bagian penyusun peta. Ada judul, garis tepi peta, tata warna, legenda, dan skala. Judul itu merupakan nama dari peta itu sendiri. Misalnya peta kota Salatiga, peta Indonesia, peta Papua. Judul tidak mesti harus berada di atas. Dapat diletakkan di bawah maupun di samping. Yang terpenting dapat terbaca dengan jelas. Garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan batas batas yang terletak di tepi peta. Garis tepi peta berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat ekonomis suatu wilayah. Tata warna. Warna dalam peta
berbeda. Selain memperindah peta, hal ini juga berguna untuk membedakan keadaan alam suatu tempat dengan tempat lainnya. Legenda menggambarkan suatu keterangan, biasanya terletak di bawah, samping kanan, atau kiri peta. Terakhir, skala. Bagian yang tidak kalah penting dalam peta adalah skala. Jadi skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Mengenai peta dan apa tadi itu dengan bagian peta. Ya, Bu. Baik, Ibu ada kartu tanya. Silahkan pilih sesuai dengan materi tadi. Ibu ada kartu tanya, silahkan dipilih 3 di antara 6 kotak tanya ini. Silahkan pilih 3 pertanyaan dan dijawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, silahkan dijawab 3 pertanyaan tersebut. Peta adalah gambaran suatu wilayah pada permukaan bidang datar menggunakan skala tertentu. Apa saja bagian penyusun peta, yaitu ada judul, garis tepi peta, tata warna, legenda, dan skala. Keanekaragaman hayati apa yang ada di lingkungan setempatmu, seperti fauna yaitu hewan dan flora adalah tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ulangi contohnya. Untuk contoh fauna itu seperti ayam, kambing, atau hewan lainnya. Sedangkan untuk flora itu ada seperti bunga, sayuran, atau tanaman-tanaman lain. Saya kira sudah paham mengenai peta ya, pengertian peta dan pembagian peta. Selanjutnya Ibu ada LKPD, silahkan dikerjakan. Sebentar Ibu akan mengumpulkannya. Silahkan dikerja, Ibu beri waktu sampai pergantian jam pelajaran. Bagaimana, sudah selesai tugas LKPD-nya? Oke, sudah selesai ya. Karena waktu sudah habis, Ibu tutup pelajaran dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, dadah.